Oke, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin tutorial kali ya ini ya, yang lagu viral itu. Nah, tapi kalau kalian yang request transisi gelombang kayak punya Ripet atau Bang Rio, itu sebenarnya pakai distorsi riak guys. Cuman aku belum ngulik ya caranya gimana. Jadi kalian tunggu aja, mungkin kalau ada waktu aku bakalan pelajari ya. Berhubung di sini aku banyak banget masalah, makanya aku kurang ada waktu juga buat ngurusin YouTube juga sih. Nah, jadi tinggal masukin aja mentahan beatnya ya. Setelah itu kalian bisa ekstrak audionya, kalian masukin aja, klik aja lagunya, klik GBG potongan. Setelah itu kalian bisa tandain aja beatnya sesuai dengan mentahan yang sudah aku kasih ya. Nah, di sini aku skip aja biar nggak kepanjangan durasinya. Oh iya guys, by the way, kalian suka main game nggak? Baru-baru ini aku lagi suka banget main di Pragmatic 218. Di sini itu gacor banget guys. Langsung klik link yang ada di pin komentar ya. Lihat nih, aku sensasional. Pokoknya nggak akan nyesel main di Pragmatic 218. Gacor, amanah, dan terpercaya. Setelah kalian tandain semuanya, kalian bisa masukin aja 2 buah foto ya. Setelah itu mentahan beatnya kalian hapus. Foto yang pertama kalian pendekin aja sampai di beat yang pertama. Aduh lupa guys. Bentar. Nah gini ya, setelah itu untuk foto yang kedua ini kalian panjangin aja sampai sekitar 3,7 atau beat yang ada di sana ya. Nah jadi nanti seperti ini. Setelah itu kalian bisa perbesar dikit kedua fotonya. Foto pertama kalian pergi ke awalannya, kalian tambahin aja efek video, kalian pilih di bagian nightclub, pilih kamera goyang, checklist, sesuaikan rentang sama kecepatan kalian bikin 5. Kamera goyangnya kalian pendekin aja sampai di beat yang pertama. Setelah itu foto yang kedua ini kalian bisa klik aja ya. Tambahin keyframe di beat 1 sampai beat yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu di tengah-tengah antara setiap beatnya kalian bisa tambahin aja edit putar ya. Nah misalkan ini di antara beat 1 dan 2, kalian pergi aja ke tengah-tengahnya, kalian klik yang namanya edit, klik yang namanya putar. Setelah itu kalian bisa perbesar ruang editnya. Pergi ke depan, dekat dengan beat yang sebelumnya, kalian tambahin keyframe. Keyframe yang kalian putar kalian hapus, tambah yang depannya hapus. Nah gini ya. Jadi tinggal dihapus tambah gitu dengan cara tambahin di depannya. Itu tujuannya untuk memperkecil gerakan putarnya itu. Nah ini kan masih terlalu banyak tuh putarnya, jadi tinggal ditambahin lagi depannya. Hapus tambah, depannya hapus. Nah nanti bakalan gini ya. Kalau sudah miringnya segini berarti sudah pas. Nah sekarang kalian bisa lakuin aja edit putar sampai di akhiran sini ya, beat yang kelima itu. Nah setelah itu kalian bisa pergi aja ke antara beat 1 dan 2. Nah di setiap tengah-tengah beat kan pasti ada keyframe-nya tuh di tengah-tengahnya. Jadi itu sebagai pembatas ya. Jadi ini yang bagian kiri dan ini bagian kanan. Yang bagian kiri kalian kasih grafik aja keluar 1, yang bagian kanan kalian kasih grafik yang masuk 2. Nah itu kalian terapin aja sampai akhir ya. Setelah itu kalian bisa pergi aja ke tengah-tengah antara beat 5 dan 6, tambahin keyframe. Di beat yang ke-6 kalian tambahin keyframe. Setelah itu di beat yang ke-6 itu kalian bisa zoom aja fotonya ya. Setelah itu di tengah-tengah antara beat 5 dan 6 itu kalian miringin aja ke kanan 2 derajat. Setelah itu kalian perkecil aja fotonya sampai lebih kecil dari beat yang kelima. Jadi nanti fotonya bakalan mengecil. Setelah itu ngezoom ya. Nah setelah itu tinggal dikasih aja grafik keluar 1 dan masuk 2. Nah setelah itu di sini kita bakalan bikin JJ kejang. Jadi kalian bisa pergi aja ke
di selanjutnya sini loh guys, pokoknya di bit selanjutnya lah, udah nggak tahu aku di bit yang berapa, pokoknya di yang lanjutannya ini. Di tengah-tengahnya tambahin keyframe. Setelah itu bentar, ini terlalu ngezoom guys ya, jadi jangan banyak-banyak, yang penting ngecil, ngezoom gitu aja ya. Nah setelah itu di tengah-tengah yang sudah kalian zoom ini ya, yang di sini tengah-tengahnya tambahin keyframe. Setelah itu di bit yang selanjutnya tambahin keyframe dan perbesar fotonya. Nah setelah itu di selanjutnya tambahin tengah-tengahnya, di selanjutnya tambahin keyframe dan kalian perkecil fotonya. Jadi pokoknya tinggal diperbesar dan diperkecil secara bergantian. Kalian atur perbesar dan perkecilnya itu di saat lurusan itu ya, lurusan titik kuning ya. Jadi sebelumnya, nah setelah ini kan sudah tuh, itu di tengah-tengahnya tambahin dulu ya, di selanjutnya ini. Setelah itu di lurusan titik kuning tambahin keyframe dan perbesar fotonya. Di selanjutnya tengah-tengahnya tambahin keyframe, di lurusan titik kuning tambahin keyframe dan kalian perkecil aja fotonya. Setelah itu di selanjutnya tengah-tengahnya tambahin. Setelah itu di akhiran kalian tambahin keyframe dan kalian perbesar fotonya. Jadi pokoknya tinggal diperbesar dan diperkecil aja ya, oke. Tapi sebelum kalian ngatur perbesar perkecilnya, itu kalian harus tambahin dulu keyframe di tengah-tengah antara kedua bit. Nah nanti bakalan gini ya. Nah gitu ya. Setelah itu kalian bisa bikin gerakan seperti ini. Nah ini sebentar, ini setelah ngezoom ini loh guys. Nah setelah ngezoom ini di antara bit 5 dan 6. Nah di sini kan yang mulai ngezoom, mengecil, ngezoom, mengecil itu loh guys. Nah itu di bit yang berapa ini? Di bit 6 ya. Ya pokoknya yang saat mulai jadi kejang lah. Setelah mengecil ngezoom ini, nah di sini ya. Nah ini kan ada keyframe-nya tuh di tengah-tengahnya. Jadi kalian bisa tambahin keyframe tengah-tengah bagian kiri dan tengah-tengah bagian kanan. Oke. Setelah itu kalian bisa pergi aja ke keyframe yang paling kiri, kalian geser fotonya ke kanan bawah. Nah gitu ya. Setelah itu kalian bisa langsung pergi aja ke keyframe yang kedua ini atau keyframe yang tengah. Kalian bisa miringin atau kalian geser fotonya ke kiri bawah ya. Ingat kiri bawah. Oke, kalian bisa lihat tuh, aku ulangin berkali-kali. Jadi pokoknya ke kiri bawah ya. Setelah itu kalian bisa tambahin keyframe di depannya gini, di tengah-tengahnya ya. Tambahin keyframe di sini. Keyframe yang kalian geser ke kiri bawah tadi kalian hapus tambah, yang depannya hapus. Nah setelah itu keyframe paling kanan atau keyframe paling terakhir itu kalian geser aja fotonya ke kiri atas. Nah gitu ya. Setelah itu kalian tambahin keyframe depannya. Keyframe yang kalian geser ke kiri atas tadi kalian hapus tambah, yang depannya hapus. Nah jadi sisi kejangnya seperti itu ya. Kecuali yang depan ini nggak usah dihapus tambah, nanti hasilnya bakalan gini. Nah gitu ya. Nah setelah itu di selanjutnya itu juga sama, pokoknya tinggal lakuin aja gerakan yang sama ya, caranya sama juga. Di sini mungkin aku skip aja ya, atau aku percepat biar durasi videonya nggak kepanjangan. Pokoknya caranya sama seperti yang ada di depan, oke? Tinggal disamain persis, jadi nggak usah banyak bacot, dilakuin dulu baru bacot ya. Nah gini ya. Nah nanti hasilnya bakalan gini. Nah setelah itu di bit yang ini loh, bit yang kelima dari akhir ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah pokoknya yang bitnya jaraknya pendek itu kalian tambahin aja efek video, pilih di bagian lensa dan kalian pilih aja yang namanya itu cermin. Setelah itu cerminnya kalian pendekin aja sampai di bit yang selanjutnya ya. Nah setelah itu kalian bisa salin aja cerminnya, kalian lewati satu. Pokoknya yang bitnya pendek atau bitnya rapet itu kalian kasih cermin. Tinggal didengerin aja sendiri yang cocok di mana ya. Nah jadi pokoknya saat fotonya mengecil itu fotonya ke cermin ya. Udah aku males banget ngomong guys, capek, babi emang. Nah gitu ya. Setelah itu kalian bisa salin aja untuk foto yang kedua itu untuk dijadikan foto yang ketiga. Setelah itu foto salinannya kalian bisa ganti aja dengan foto kalian yang selanjutnya. Setelah itu efek cerminnya itu kalian salin, kalian letakin aja di letak yang sama ya di foto yang selanjutnya itu.
Nah setelah itu kalian bisa pergi aja ke akhiran foto yang kedua ya. Kalian bisa klik aja animasi, pilih yang keluar, pilih pudar keluar ya. Durasinya sekitar 0,3. Setelah itu foto yang ketiga kalian bisa tambahin aja animasi masuk yang pudar masuk. Durasinya itu mana pudar masuk, anjir. Durasinya itu 0,2. Nah setelah itu kalian bisa pergi aja ke akhiran foto yang pertama ya. Nah foto yang pertama kan gini tuh. Jadi kalian bisa klik aja animasi, pilih yang masuk dan kalian pilih pudar masuk, kalian checklist. Dan setelah itu, oh bentar guys, jangan ditambahin animasi dulu ya. Jadi kalian salin dulu untuk efeknya itu, untuk fotonya itu. Setelah itu foto yang depan ini kalian klik animasi, pilih yang masuk dan kalian pilih pudar masuk. Setelah itu checklist. Nah setelah itu foto salinannya ini kalian bisa klik dan kalian geser aja dan kalian cari yang namanya overlay. Nah setelah itu kalian bisa geser aja ini sampai di bit yang ke-6 ya, sampai sini atau sekitar 1,9. Setelah itu kalian bisa salin aja untuk overlaynya ya. Nah setelah itu salinannya ini kalian taruh di bawahnya, kalian pasin juga untuk durasi awalan dan juga di akhirannya. Setelah itu kalian bisa klik aja overlay yang atas, kalian cari yang namanya tutupi, klik yang bagi. Setelah itu overlay yang bawah kalian klik tutupi, klik yang bagi dan kalian klik balikan. Setelah itu checklist. Nah setelah itu di awalan kedua overlay tersebut kalian tambahin keyframe. Setelah itu di akhiran kedua overlay tersebut juga kalian tambahin keyframe. Setelah itu keyframe yang atas atau overlay yang atas, di akhirannya kan ada keyframe-nya tuh. Nah itu tinggal digeser aja fotonya ke atas sampai hilang dari peradaban. Nah setelah itu di overlay yang kedua ini kalian geser aja fotonya ke bawah sampai hilang. Nah nanti fotonya itu bakalan membuka gini ya. Nah usahain kalau kalian geser itu fotonya tetap berada di tengah, jadi nanti biar hasilnya nggak menceng kayak tai kayak gini. Bentar, ini perumpamaan tuh, lihat tuh, menceng kan kayak tai kan. Nah jangan sampai seperti itu, jadi pokoknya harus geser aja ke bawah. Nah setelah itu di semua ini kan ada titik kuningnya tuh. Di setiap titik kuning kalian tambahin aja keyframe di semua overlaynya ya. Nah jadi setiap kalian nambahin titik kuning yang pertama ditambahin keyframe, langsung kalian klik aja overlay yang satunya dan kalian tambahin keyframe juga. Itu tujuannya untuk membuat gerakannya nanti itu pas ya. Jadi keyframe yang atas sama bawah itu harus lurus. Nah setelah semuanya gini kalian bisa pergi aja ke akhiran ya, yang potongan akhir sendiri itu di tengah-tengahnya kalian tambahin keyframe. Setelah itu kalian geser berlawanan arah. Nah yang bawah juga kalian geser berlawanan arah. Jadi pokoknya nanti fotonya itu bakalan gagal membuka. Nah paham kan? Nah setelah itu di atas yang overlay atas itu kalian tambahin grafik keluar satu semuanya ya di setiap antara keyframe-nya. Kecuali yang potongan paling akhir. Nah yang paling akhir sendiri pokoknya itu kalian kasih aja grafik yang masuk satu. Nah setelah itu di overlay yang kedua juga sama, keluar satu semuanya. Yang paling akhir masuk satu. Nanti hasilnya bakalan gini. Nah gitu ya. Nah setelah itu kalian bisa pergi aja ke bit yang ke-6 ya. Kalian tambahin aja efek-efek video, pilih di bagian nightclub, pilih yang namanya kilat getaran, checklist. Sesuaikan kecepatan kalian bikin 40-an, bersinarnya bikin 60-an, intensitas sama rentang kalau kalian mau rubah ya nggak apa-apa. Nah setelah itu klik objek, klik semua video. Kilat getarannya ini kalian pendekin aja sampai di bit yang sini ya, di akhiran cermin itu. Nah setelah itu ini kan ada kilatnya tuh. Nah kilatnya ini kalian pasin aja dengan bit yang ke-6. Jadi nanti gini ya. Setelah itu kalian salin aja kilat getarannya, kalian letakin di letak yang sama di foto yang ketiga. Nah gitu ya. Nah setelah itu kalian bisa tambahin aja kabur miring kalau kalian mau ya. Tapi di sini aku nggak usah deh. Jadi di saat JJ kejangnya ini loh, itu kalian kasih kabur miring ya nggak apa-apa. Tapi di sini mungkin durasinya sudah kepanjangan, jadi males. Tinggal ditambahin aja coloring ya, coloring sharpen. Kalian bisa klik aja efek video, klik lensa dan kalian klik aja yang penajaman pintar. Checklist. Sesuaikan. Pertajamnya ini kalian atur terserah. Di sini aku bikin 30-an. Filternya bikin 50, 60. Kaburnya kalian bikin 0. Rentangnya terserah. Nah setelah itu objek semua video,
Penajamannya ini kalian bisa panjangin aja sampai di akhir. Setelah itu kalian bisa tambahin aja mentahan akhiran, bisa download di deskripsi videoku. Nah, nanti hasilnya bakalan seperti ini. Tinggal di save aja, resolusi 70, tingkat bingkai 60. Nah, oke, terima kasih.